Mobil ketiga F1 2026 sudah dirilis dan tim itu ialah TGR Haas F1 Team VF26, dan untuk liverynya, oke lah, main bersih dan rapi kata gue. Cuman mereka main safe di sini ya, jadi agak expect lebih sebenarnya, tapi ya oke lah ya. Untuk rating nanti ya tunggu semua livery reveal-nya ya. Jadi hari ini gue mau bahas apa ya? Gue mau bahas salah satu pembalap mereka, yaitu Oliver Bearman, yang sudah pasti akan masuk ke radar market di 2027 nanti, khususnya untuk Ferrari. Dan hari ini gue mau bahas mengapa musim 2026 akan menjadi musim pembuktian untuk Oli. Jadi Oli ini benar-benar impresif banget di 2025 kemarin ya. Ya sebenarnya kalau boleh jujur, semua rookie F1 2025 kemarin emang gacor-gacor. Kecuali si Ono yang gacornya cuman duitnya. Anyway, baik lagi, Oli benar-benar tampil impresif karena bayangin, dia punya rekan tim yaitu Esteban Ocon, sang race winner, multiple podium sitter di F1 juga, tapi dia di musim full-time rookie-nya mampu mengalahkan Esteban di race dan quali head-to-head, serta mengalahkannya di standings di akhir musim. Oli juga mampu tembus ke Q3 6 kali musim lalu, 2 kali lipat lebih dari Esteban Ocon. Baik lagi, ini memperkuat konten gue soal permasalahan F2 kemarin tuh bener ya. Ya kali talenta sebagus ini seketika membusuk di F2 tahun sebelumnya. Emang parah F2 ini, demen banget melecehkan talenta bagus. Dan untuk melakukan semua itu dengan mobil Haas yang agak jomplang banget performanya di awal musim, kayak mobil Haas tuh menggambarkan quotes Gattuso yang ini. Sometimes maybe good, sometimes maybe Tapi di paruh musim kedua, mereka mampu memperbaiki mobilnya dan Oli juga mampu tampil gacor. Nah, performa late game di 2025 kemarin membuat gua waktu itu mikir, ini bisa jadi kandidat kuat seat Ferrari itu jika seandainya Charles atau Lewis atau bahkan dua-duanya caps dari sirkus itu buat 2027. Waktu itu banyak yang langsung ngerus gua bilang, wah kawalan lu bang, terlalu optimis lu bang. Nanti nggak konsisten aja ntar dirujak habis-habisan bang. Ternyata beneran dijadiin kandidat ya kan, berapa minggu kemudian. Dan ya AB aja sih gue ya, yang nggak ya gimana banget gitu. Soalnya emang layak kok jadi kandidat guys. Jadi ya gitu, tapi sabar. Itu nanti kita bahas di akhiran, karena kita perlu tahu dulu apa yang harus dilakukan Oli untuk membuktikan kelayakannya untuk kursi Ferrari di 2027 itu, atau masa yang akan mendatang lah kita ngomongnya. Well, pertama, yang sudah sangat amat jelas, melanjutkan apa yang dia lakukan di 2025 ke 2026 ini. Kenceng, jangan sampai nubruk kayak awal musim yang dimana saat itu memberikan kita sedikit PTSD sama pembalap junior Ferrari sebelumnya, karena sesuai teori Saipo 2020, pembalap ketika memasuki musim kedua sudah harus meminimalisir kesalahan on track. Kalau bisa, tanpa ada crash lebih bagus, walaupun akan sulit, mengingat regulasi baru ini berarti semua pembalap mulai dari nol lagi kayak Pertamina ya. Jadi pastinya akan ada beberapa kesalahan ya. Dan tentu saja itu berarti mengalahkan Esteban Ocon kembali. Nah ini menarik, karena musim lalu gue prediksi keduanya gak bakal rusuh hubungannya. Masih adem ayem lah, dan ternyata prediksi gue bener. Tentu ada sekali mereka main bom-bom kar pas di Silverstone, tapi selain dari itu ya aman-aman baik. Keduanya merasa nyaman di Haas, namun hal itu bisa aja berubah di 2026. Esteban pastinya nggak akan tinggal diam melihat rekan tim mudanya mengalahkan dia di standings dan head-to-head musim lalu. Bisa aja Esteban Ocon yang dulu sangat amat gak mau ngalah dan merusuh kembali lagi di 2026 dan meneror anak imut British satu ini. Dan jika itu terjadi ya siap-siap aja lah Oli jadi satu tim Haas ya kan. Bayangin aja Ayo Komatsu udah mencoba buat tim ini se-free itu dari ketoksikan kayak Bapak Guntur dulu. Bisa aja tercipta lagi momen-momen membanting pintu itu di 2026 ketika Esteban Ocon mengeluarkan QB mode-nya. Jadi Oli juga nggak boleh santai karena Esteban terlihat begitu santai di Haas setelah lepas dari tim Maharaja Alpine itu, tanpa disadari langsung dikalahin sama rekan tim yang jauh lebih muda darinya. Ya guys, gap usia mereka tuh 9 tahun BTW. Jadi kalau Oli terlalu santai, karena dia udah dapat ngalahin Esteban Ocon musim lalu, dapat recognition, masuk kandidat Ferrari, dan ada potensi Esteban mulai sangar kembali musim ini, ya sayonara arigato au revoir aja ya kan ya. Balik lagi, kita nggak tahu performa Haas nanti kayak gimana, tapi kalau ngelihat rumor-rumor soal Ferrari yang lagi ngejar deadline jadwal mereka, apapun itulah, mau itu menyalakan mesin dan lain-lain, dan jika mesin Ferrari lontong habis, ya ini bisa menghambat Haas dalam maju ke depan. Jadi intinya, Oli harus memaksimalkan semua aspek mobil yang dia dapetin nanti.
Tapi kalau dipikir-pikir nih ya, sebenarnya ada bagusnya juga jika Oli diberikan treatment spesial Esteban Ocon QB mode itu, biar melatih mental dia buat hadapin teroran Ferrari nantinya. Dan berbicara soal Ferrari, sekarang kita ke mereka. Biasanya Ferrari kalau mau ganti pembalap mereka, selalu ngincer pembalap bintang, atau paling minimal, pembalap yang daunnya lagi banyak. Bukan naik ya, tapi banyak. Entah bedanya di mana ya. Ya intinya pembalap berpengalaman lah ya. Ya contohnya mereka pernah mendekati Alexander Albon setelah performa apik dia di 2022 untuk gantiin Carlos jika dia cabut. Tapi malah ngambil Jordan 7 kali Lewis ya kan. Yaitu dia, pembalap bintang. Atau pas mereka ngambil Seb untuk ganti Nando di 2015, pembalap bintang. Atau Carlos yang gantiin Seb di 2021 yang pembalap lagi naik daun ya. Jadi intinya pembalap bintang atau yang stoknya lagi naik banget lah. Musim 2027 aja mereka sedang mempertimbangkan Oscar Piastri jika seandainya Papaya Rose itu masih rese dan lebih rese lagi dari kelucuan Ferrari. Entahlah itu ide bagus atau enggak untuk Oscar, tapi anyway, baik lagi. Doi lagi naik stoknya setelah nyaris turun kemarin dan Ferrari pun tertarik karena itu. Jarang banget mereka ngepromot pembalap akademi mereka. Terakhir kali aja, itu Charles 2019, dan sebelum itu pun, gue lupa kapan terakhir kali mereka promot pembalap akademi. Jadi terbukti bahwa hanya pembalap-pembalap muda spesial aja yang bisa Ferrari percayakan untuk seat mobil mereka. Dan Oli bisa jadi selanjutnya jika dia bisa terus berkembang di 2026 ini. Itu dia mengapa musim ini bakal menjadi pembuktian atau penentuan akankah 2027 dia akan dapat seat Ferrari itu atau enggak. Musim kedua, dia pressure-nya akan lebih gede. Udah lepas dari status rookie, rekan tim yang kompetitif, regulasi baru, dan seat Ferrari di depan mata jika seandainya bintang-bintangnya sejajar. Sesuai teori Kartono 2022, impian utama pembalap F1 itu ada dua sebenarnya. Pertama, menjadi juara dunia, tentunya, jelas. Yang kedua, menyetir untuk Ferrari dan merasakan penuaan yang 2 kali lipat lebih cepat. Lagi-lagi keren nih quotes saya, malah dibikin jokes ini yang Darman ya. Bukan quotes tapi teori ahli guys ya, beda-beda. Jadi pressure-nya gede dan kita lihat apakah dia bisa menahannya atau malah melampauinya. Jujur, ketakutan gue sama Oli saat awal 2025 ini ialah ngeri ini orang akan menjadi Mick Schumacher 2.0. Hype gede, talenta muda gacor ya kan. Bedanya Mick disaingan mobil F2 dan Oli enggak ya kan. Ketakutan itu membesar dikit ketika Oli benar-benar membuat asuransi mobil khas bekerja ekstra keras di Australian Grand Prix ketika doi crash berkali-kali. Tapi untungnya habis itu kembali waras dan malah melampaui ekspektasi kita semua. Senang lah ini nggak akan menjadi ulangan Mick ya. Senang juga Ferrari mempunyai pondasi masa depan yang cerah dengan pembalap muda mereka. Kayak Oli yang sudah siap naik jika dia perform bagus. Dan masih ada Rafael Camara juga di F2 musim ini yang siap naik ke F1 juga jika F2-nya baik sama dia. Dan senang juga Haas makin kesini makin ngacir juga dengan Ayo Komatsu yang mampu membuat lingkungan tim ini lebih bersih dari ketoksikan masa lalu. Apalagi udah make sponsor TGR ya. Apa emang udah gak sabar gue melihat gritty Haas ini beraksi musim ini. Tahu-tahu udah keren-keren malah tertahan karena pemasok mesin mereka melontong itu. Oke, jadi begitu aja untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Daya, abangnya udah capek. Seperti biasa, video ini akan ditutup oleh... I think we can cut the video there.